POV ketika orang yang benar-benar tahu dirinya nggak salah sama yang salah ya. Yang satu ditangkap tuh kebas-kebas rambut saya kan, dia fashion show. Yang satu tangannya kemana? Megangin perut. Sakit perut pak? Iya, sabar ya, ntar kalau udah nyampe langsung ke toilet. Semangat! Siapa sangka edukasi kecantikan bisa berujung di balik jeruji besi. Polda Metro Jaya akhirnya resmi menahan Dr. Richard Lee setelah menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka. Penahanan ini dilakukan terkait dugaan pelanggaran perlindungan konsumen pada produk dan layanan kecantikan miliknya. Keputusan ini mengejutkan publik karena sebelumnya ia hanya dikenai wajib lapor karena dinilai kooperatif. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penahanan dilakukan mulai pukul 21.50 WIB di Rutan Polda Metro Jaya guna kelancaran proses penyidikan lebih lanjut. Langkah tegas ini diambil setelah upaya pra-peradilan yang diajukan pihak Richard Lee ditolak oleh pengadilan. Kasus ini menambah daftar panjang polemik hukum yang menjerat sang dokter dalam perseteruannya di dunia industri kosmetik tanah air. Penahanan ini memicu perdebatan panas antara pendukung edukasi produk aman dan penegakan hukum bagi pelaku usaha. Apakah menurut Anda tindakan penahanan ini sudah tepat atau justru berlebihan bagi seorang edukator publik? Tuliskan pendapat dan komentar Anda di bawah untuk mendiskusikan fenomena hukum ini. Dr. Richard Lee ditahan karena diduga mangkir dari panggilan kepolisian, kan? Apa gue bilang? Nggak ada yang kebal hukum. Kagak ada. Oke, kita langsung bahas aja di suara net, suaranya netizen. Di borgol. Dok, gimana dok? Bulan puasa. Dok. Dok, bulan puasa dalam tahanan itu dok. Jadi sekarang dugaan penipuannya lebih besar. Kenapa? Karena dilakukan oleh pabrik dari tersangka DRL. Pabrik? Kita ucapin alhamdulillah wa syukurillah Pabriknya? kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan yang penuh dengan berkah bulan Ramadan Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya, cukup lelah melawan manusia satu ini. Oke, jadi kemarin ya tanggal 6 Maret 2026, Polda Metro Jaya akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menahan Dr. Richard Lee ini. Jadi penahanan ini dilakukan karena Dr. Richard Lee ini dinilai telah menghambat proses penyidikan terkait dengan kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen, serta permasalahan produknya dan juga perawatan kecantikannya. Jadi salah satu pemicu penahanan ini itu katanya juga tidak kooperatifnya tersangka yang mangkir dari panggilan polisi, tapi malah justru aktif di sosial media. Kita tahu kalau DRL ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kan. Pertama, tersangka itu tidak hadir pada pemeriksaan tambahan pada 3 Maret 2026 tanpa dia memberikan keterangan yang jelas. Tapi di hari tersebut tersangka ini malah live di TikTok. Bahkan Dr. Richard ini diketahui 2 kali mangkir dari kewajiban lapor dirinya, yaitu di tanggal 23 Februari dan juga di 5 Maret 2026. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Budi, atas dasar hal tersebut terhadap tersangka DRL dilakukan penahanan pada pukul 21.50 di Rutan Polda Metro Jaya. Sebanyak 29 pertanyaan dicecar oleh penyidik guna menjalani kasus yang menjeratnya. Dan juga Dr. Richard Lee menjalani pemeriksaan intensif selama 4 jam dari pukul 1 siang. Ya, kira-kira itulah yang terjadi ya. Dr. Richard Lee ini memang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Dan dari apa yang disampaikan katanya dia mangkir beberapa kali nih, bahkan tidak datang untuk lapor diri itu. Jadi mungkin ya harus ada tindakan tegas gitu loh. Kalau menurut gue sih ya seenggaknya kooperatif aja lah gitu loh, supaya nggak nambah masalah. Ya lagian aneh banget malah live TikTok. Coba deh, kalau menurut kalian sendiri gimana deh? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini. Tersangka DRL bisa menginap di dalam tahanan. Jujur, aku sempat kalap beli produknya Dr. Richard. Ku beli 1,9, yang satu 1,5. Kalau ditotalkan hampir 3,5. Yang datang gimana? Aku beli wet tomato, yang datang packagingnya kayak resep dokter umum. Apalagi body lotionnya dipakai itu lengket. Dan maaf, baunya kayak bau kentut. Serius. Dengan segala macam janji manisnya, ku beli juga 2 paket brightening series. Kenapa lah aku beli sebanyak ini? Karena dulu aku belang-belang. Aku kerja arsitek di lapangan. Aku pingin nantinya 1 bulan kemudian harapannya bakal cerah. Dulu mah aku percaya aja, mungkin hasilnya bakal bagus karena Dr. Richard terkenal, orangnya jujur.
zaman itu. Baru 3 minggu aku coba, ini tomato dibilang abal-abal. Di situ aku berpikir, ini apalah yang ku minum? Ini apalah yang ku taruh di muka? Emang betul krimnya lembut, tapi cerah juga enggak. Ya enggak kenapa-napa. Ya kayak pakai moisturizer aja. Aku ingat kali waktu dia bikin janji-janji manis. Ini bisa mencurahkan halusnya kasih. Ya Allah. Aku percaya waktu itu seperti tersihir. Aku nggak ngerasa ketipu karena waktu itu aku melihat dia adalah dokter profesional. Tapi ketika banyak beredar berita-berita dia memalsukan, dia melebih-lebihkan, aku kecewa. Tapi ini kalau kamu lihat packagingnya memang aduh. Bagus finally found you, Masya Allah. Yang pasti saya turut kasihan untuk keluarganya Dr. Richard. Tapi ini bakal setimpal untuk orang-orang yang udah pernah belanja produk dokter dengan overclaim yang dokter sebutkan. Jujur yang aku harapkan itu setelah dokter kena kasus overclaim harusnya tuh udah minta maaf biasa aja. Jangan buat podcast sama ustadz-ustadz lah, menghasut ustadz-ustadz untuk membenci ini, membenci itu, menggibahin orang di dalam podcast. Ini ustadznya yang diundang juga ustadz populer. Aku gak paham lagi sih dok, aku sih nyerah. Aku sih nyerah dok. Hikmahnya 3.500.000 ini kubuang. Akhirnya apa? Yang bikin kulit aku mulus adalah skin barrier-nya dijaga. Makan makanan sehat, pola hidup sehat, nge-gym, olahraga, udah kelar. Ntar juga bakal bagus lagi muka gua. Dia coba dah. DRL pakai jasa FS nggak itu master? Pasti akan berusaha untuk didekati juga ya. Tapi saran saya jangan dah pakai dia. Karena dia juga akan menghadapi kasus yang dilaporkan oleh Doktif dan saya lihat akan naik kasusnya. Jadi percuma apabila kasus FS ini naik, dia aja nggak bisa ngelindungin dirinya guys. Apalagi dia mau melindungi orang lain, ya. Dan nanti DRG akan melihat ya ketika FS ini naik kasusnya di persidangan, kemudian ada vonis di situ, DRG akan lebih menyesal lagi. Ini yang saya lihat, ya. Ternyata yang gue percayakan, dia masuk penjara juga nantinya. Ini ramalan saya ya. Kalian boleh percaya, boleh enggak ya. Terserah kalian dah. Yang pasti orang-orang yang gak suka atau buzzer-buzzer mereka ya, pasti akan bilang, ya ramalan sampah. POV ketika orang yang benar-benar tahu dirinya nggak salah sama yang salah ya. Yang satu ditangkap tuh kebas-kebas rambut saya kan, dia fashion show. Yang satu tangannya kemana? Megangin perut. Sakit perut pak? Iya, sabar ya, ntar kalau udah nyampe langsung ke toilet. Semangat! Guys, akhirnya Dr. Richard Lee ini ditangkap dan diborgol juga guys ya. Jadi ceritanya pada 6 Maret 2026 kemarin, hari Jumat siang, Dr. Richard Lee ini menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Dan akhirnya pas malamnya sekitar jam 21.50, Dr. Richard Lee ini resmi ditahan atau ditangkap di rutan Polda Metro Jaya ya. Nah, penangkapan Richard Lee ini atas laporan Dr. Samira atau Doktif Gasya atas dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang Konsumen, dan dia juga ditahan karena dia ini dianggap menghambat penyidikan gitu ya, yang dimana Dr. Richard Lee ini sebelumnya 2 kali mangkir dari pemeriksaan tanpa alasan begitu ya, tapi tiba-tiba dia ketahuan live TikTok gitu guys. Nah, dalam kasus ini Richard Lee ini dijerat 2 pasal sekaligus guys ya. Yang pertama itu soal Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 itu tentang kesehatan, itu dengan ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara, dan yang keduanya untuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 soal perlindungan konsumen dengan jerat pidananya maksimal 5 tahun penjara guys ya. Jadi lumayan ya. Gimana menurut kalian guys dengan kasus Richard Lee ini, dengan penangkapannya ini? Kita sama-sama pantau lah ya. Ini bukan kasus masalah perskincarean aja begitu ya, tapi ini masalah perlindungan konsumen gitu ya, perlindungan masyarakat gitu guys ya. Jadi kita ikut mantau karena kita masyarakat kan gitu ya. Karena yang dikorbankan di sini adalah masyarakat loh.